saya Siti Hairunisa dari kelas 22B2A. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SDN Mekarmukti 01. Stay tune ya. Halo teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Ade Rusni Nuraini selaku guru di SDN Mekarmukti 01. Ibu, selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah ya, Bu. Semoga baik-baik aja ya, Bu. Ngomong-ngomong nih, Bu, Ibu sudah mengajar di sini sudah berapa lama ya, Bu? Dari 2006, 20 tahun berarti hampir 20 tahun ya, Bu. Berarti di sini sudah menerapkan tentang pembelajaran mendalam. Kalau untuk menerapkan secara ini ke anak belum, karena buku yang disediakan masih kurikulum merdeka. Tapi kami sebagai guru memang sudah mendapatkan pelatihannya. Jadi sedikit demi sedikit kami terapkan dalam pembelajaran, tapi tidak menyeluruh ya, karena kan mengingat buku yang tersedianya masih kurikulum merdeka. Menurut Ibu ini nih, Bu, pemahaman mengenai konsep dari pembelajaran mendalam itu seperti apa ya? Jadi anak itu memang diutamakan untuk menggali atau mencari informasi sendiri ya dari apa yang dipelajari seperti itu. Jadi biar memahaminya nggak setengah-setengah, jadi benar-benar mereka tuh benar-benar mencari apa sih itu gitu, dan lebih mengedepankan proyek gitu ya. Jadi apa yang dia tahu dia praktekkan. Iya, jadi disebut Yakinama Muhammadiyah, cuma memang ada beberapa yang pastinya lebih disempurnakan. Terus apakah konsep pembelajaran ini sudah menjadi bagian dari visi misi di sekolah ini? Untuk visi misi sendiri kan itu tidak serta-merta setiap tahun berubah ya. Kebetulan visi misi itu dibuat itu yang terakhir ya, karena pasti visi misi itu kan upgrade ya, tidak dari awal, jadi tidak mungkin sama. Tahun kemarin baru, jadi mungkin masih sesuai juga untuk yang sekarang ya, kurang tahu juga kalau untuk kedepannya berubah lagi atau tidak. Nanti disesuaikan ya. Kalau untuk penerapannya di kelas nih ya, berarti baru tahun kemarin dilaksanakan Apanya? Pembelajaran mendalam. Baru ini kan baru. Visi misinya diubah. Kalau visi misi itu kan yang kurikulum merdeka itu. Nah, setelah kurikulum merdeka tidak lama kan ada seperti guru penggerak dan lain-lain. Di situ kan ada visi misi juga. Akhirnya ada rapat ketika kepala sekolah yang ini, yang Bapak Cahaya ini, ketika beliau datang tidak lama kemudian kita merapatkan untuk membuat visi misi seperti itu. Baru-baru tahun ini. Iya, tahun kemarin, berjalan tahun kemarin. Jadi penerapannya baru tahun ini. Kalau untuk mendalam tahun ini, kalau ini kan visi misi itu berbeda dengan kurikulum ya maksudnya. Terus bagaimana sih metode dan strategi yang Ibu lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini di kegiatan belajar mengajar? Untuk strategi atau metode disesuaikan dengan materi ya, tentu saja. Jadi tidak semua materi itu dengan metode yang sama, tapi semuanya insya Allah ada yang namanya metode kontekstual, maksudnya mengaitkan dengan kehidupan yang nyata, sehingga anak benar-benar merasakan tidak hanya ini tuh teori semata seperti itu. Ya. Terus kalau hambatannya itu apa sih tantangan atau kendala terbesar yang Ibu hadapi dalam upaya melakukan pembelajaran mendalam ini? Mungkin gini, tidak semua materi gitu ya didukung dengan media yang kita butuhkan untuk materi tersebut gitu. Jadi ada beberapa yang enak untuk kita ambil di alam itu sendiri medianya,
ada yang harus kita menggunakan peraga. Nah kadang yang sulitnya itu ketika kita mencari peraga yang sesuai. Tapi kalau kita misalnya bagian tumbuhan, bagian bunga dan segala macam ada ya di lingkungan sekolah juga, taman seperti itu. Tapi untuk materi-materi yang lain yang kita butuh sesuatu yang real dan harus menggunakan serangga, ya walaupun kita kan disiasati dengan media video ataupun gambar gitu, tapi memang ada kalanya namanya seorang guru itu kayak pengennya anak itu merasakan gitu, meraba apa yang jadi itu aja sih tahu. Ya mungkin yang ada ya untuk materi tertentu. Kalau untuk dukungan sih Bu, dukungan apa yang telah diberikan sekolah untuk mendorong guru melakukan pembelajaran mendalam? Seperti misalnya pelatihan kayak gitu kan tadi kayak di sini ada codingnya karena disediakan oleh dinas. Maksudnya dianjurkan gitu kepada daftar itu setiap sekolah. Terus ada juga pembelajaran mendalam. Jadi ada pembelajaran coding, ada pembelajaran mendalam. Kemudian banyak seminar-seminar yang disediakan kan baik online ataupun berbayar. Dan itu mandiri, secara mandiri gitu. Dan kemudian saya juga mengikuti yang mandiri-mandiri itu. Kalau untuk di sini kan paling satu sekolah satu orang, dan kebetulan bukan saya. Tapi sekolah juga mendukung ya Bu? Oh mendukung. Terus kalau perbedaannya ya Bu, kalau perbedaan signifikan yang dirasakan pada diri peserta didik Bu setelah menerapkan pembelajaran mendalam dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya itu gimana Bu? Mungkin perbedaan secara yang nyata, maksudnya kejomplangannya sih nggak terlalu jomplang ya, karena sebetulnya agak sedikit mirip gitu ya. Ya itu tadi mungkin kalau yang sekarang kan lebih kayak dikupas tuntas lah ya sih itu tuh menyempurnakan gitu. Jadi ya pasti lebih baik lah dari sebelumnya. Terakhir ya Bu, Ya. Menurut Ibu solusi apa yang paling efektif untuk mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas pembelajaran mendalam di sekolah SDN Mekarmukti 01 ini? Kami tuh butuh dukungan bukan hanya dari sekolah yang mungkin kadang terbatas, juga dari ketersediaan dukungan dari masyarakat juga sih ya, maksudnya dukungan dari orang tua, dukungan dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya gitu. Jadi memang pendidikan itu tidak lepas dari hanya di sekolah saja ya. Jadi benar-benar kita itu harus bersinergi. Nah, kurangnya pendidikan itu secara umum di Indonesia dan khususnya di Mekarmukti ini memang ada koordinasi dengan berbagai pihak tersebut, cuman kurang optimal. Jadi kita kurang saling dukungnya gitu. Jadi ada beberapa pihak yang terlalu menyerahkan urusan sekolah gitu, kayak kan sekolah ada gitu, sekolah kan bisa, jadi kurang berpartisipasi aktif lah seperti itu.